Shalom, Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul ya di tengah-tengah komunitas kaum percaya ya, di tengah-tengah komunitas Kristen. Pertanyaan itu seperti ini bunyinya, Bapak Ibu. Mengapa hukum Taurat itu disebut hukum agama? Ya. Apa itu sebetulnya hukum agama? Galatia 3 ayat 19 berbunyi demikian, Bapak Ibu. Jika demikian, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Nah, apa ini dalam hubungannya dengan hukum agama? Apa bedanya dengan kasih karunia? Ilustrasinya begini, Bapak Ibu ya. Ada sebuah cerita ini ya. Saya akan mengawali ini dengan sebuah cerita, Bapak Ibu ya, tentang kunci rumah yang salah. Ini judul ceritanya, judul kisahnya, Bapak Ibu. Seorang pria bernama Daniel tinggal di rumah kontrakan tua yang penuh dengan peraturan. Setiap hari ia harus membuka pintu rumahnya dengan 13 langkah rumit sesuai dengan buku panduan pemilik rumah tersebut, yaitu langkah pertama, ketuk 2 kali. Langkah kedua, masukkan kunci, putar ke kanan 3 kali, ke kiri 2 kali. Langkah yang ketiga, tekan tombol kecil di atas gagang pintu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kadang ia lelah, Bapak Ibu, salah tingkah, kadang juga harus mengulang dari awal ya. Ia merasa seperti budak dari peraturan di rumah itu. Suatu hari ia mendapat undangan dari seorang sahabat lama, Bapak Ibu, Yesus namanya, untuk tinggal di rumah baru yang dibangunnya sendiri. Datanglah, rumah ini milikku, masuklah dan tinggallah bersamaku. Tak perlu langkah rumit, cukup satu kunci, percaya dan masuklah. Satu saja, bukan 13 step. Daniel ragu. Tapi aku belum pantas, katanya. Aku masih belum mengikuti semua aturannya. Aturan siapa? Aturan pemilik baru. Aturan apa? Dikiranya aturan itu sama seperti aturan di rumah lama gitu loh. Yesus menjawab, aku telah memenuhi semua aturannya bagimu. Rumah ini bukan tentang syarat, tetapi tentang hubungan. Aku menginginkan hatimu, bukan hafalanmu. Tidak perlu 13 langkah dihafal. Kalau salah di tengah diulangi dari akhir, diulangi dari awal. Tidak perlu lagi seperti itu. Itu kata Yesus. Daniel akhirnya masuk dan menemukan bukan sekedar rumah, tapi di dalamnya ada kasih, kebebasan, dan kehidupan baru, Bapak Ibu. Taurat seperti itu, Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti rumah dengan banyak kunci. Injil adalah rumah dengan satu pintu bernama kasih karunia. Nih. Kurang begitu yakin? Atau kurang begitu mengerti betul cerita atau perumpamaan ini? Ada yang lebih mudah diingat, Bapak Ibu. Ada yang lebih mudah dikupas maknanya. Begini, ada 2 orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini orang yang pertama, seorang pemuda yang sangat religius ya, sangat taat hukum, bernama Samuel. Ini bukan Samuel yang di Alkitab ya. Ini saya cuma sekedar ya ambil nama begitu aja ya. Yang seorang lagi, seorang gadis bernama Ruth. Gadis yang sederhana, percaya pada kasih Yesus.
Ini bukan Rut yang di Alkitab juga, ya. Di pintu gerbang surga, orang yang pertama yaitu Samuel disambut sendiri oleh Tuhan. Tuhan bertanya, "Samuel, mengapa engkau mengira dirimu layak memasuki pintu ini?" Dengan bangga Samuel menjawab, "Tuhan, lihat daftarku ini. Aku sudah berpuasa 40 hari, beribadah setiap minggu, memberi perpuluhan setiap saat, melayani di mana perlu. Aku layak." Tuhan berkata, "Semua yang kau lakukan itu baik, tapi satu yang aku cari, hatimu. Kamu melakukan itu semua tapi tanpa kasih." Samuel terkejut, keluar perlahan sambil tertunduk. Giliran Ruth tiba di depan pintu gerbang itu. Ia maju perlahan sambil membawa sebuah salib kecil dan sebuah Alkitab yang sudah usang. "Ruth," sapa Tuhan, "mengapa engkau layak masuk?" Ruth menjawab lirih, "Aku tak punya apa-apa, tapi aku percaya kepada anakmu. Aku mencintaimu, bukan karena aku harus, tapi karena aku mau." Tuhan tersenyum dan berkata, "Masuklah, aku mengenalimu." Bapak Ibu, Taurat itu menuntut daftar panjang, tapi Injil hanya mencari satu hal, iman yang lahir dari kasih. Apa hukum Taurat itu? Hukum Taurat atau Torah itu merujuk pada perintah-perintah Allah yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Terdiri dari 613 hukum atau 613 misvot. Termasuk di dalamnya adalah 10 perintah yang mencakup apa saja? Yang mencakup pertama, hukum moral, seperti larangan membunuh, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Hukum apa lagi? Hukum upacara atau ritual keagamaan, misalnya aturan korban, sabat, hari raya, sunat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hukum sipil, Bapak Ibu, ya, seperti aturan sosial politik bagi Israel sebagai bangsa itu. Ini poinnya, Bapak Ibu. Mengapa disebut hukum agama? Karena satu, mengatur relasi vertikal manusia dengan Allah. Loh, apa salahnya? Semua kepercayaan kan mengatur relasi. Tapi lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Lewat korban, ibadah, hari raya, peraturan tahir najis, dan sunat. Itu tujuannya adalah untuk menjaga kekudusan bangsa Israel di hadapan Allah. Jadi hukum ini menekankan ritus, bukan relasi dengan Allah, Bapak Ibu. Taurat menekankan pelaksanaan lahiriah sebagai sarana pembenaran dan kesalehan. Paulus menyebut bahwa hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan, hanya menyingkapkan adanya dosa. Akhirnya, hukum ini menjadi sistem agama formal, Bapak Ibu, merupakan identitas religius bangsa Yahudi. Itu jadinya bisa menjadi kaku dan kehilangan makna rohaninya. Inilah yang dikritik Yesus terhadap orang-orang Farisi itu. Coba lihat ya, Galatia 3 ayat 19 dan konteksnya dengan Paulus ya. Paulus menyebut Taurat sebagai sesuatu yang ditambahkan karena pelanggaran. Ini tujuan Taurat bukan menyelamatkan, tetapi menyadarkan manusia akan dosanya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di Roma 3 ayat 20, Bapak Ibu, ya. Sebab tak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini yang kedua, menjaga umat sampai kedatangan Kristus di Galatia 3 ayat 24-25, Bapak Ibu.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ini jelas Taurat itu menjadi penuntun saja, menjadi penuntun atau paidagogos menuju kepada anugerah. Ketika Yesus datang, ia menghidupi Taurat karena ia hidup di masa Taurat. Sebelum menggenapinya, ia membuat warisan baru bernama hukum kasih karunia yang efektif berlaku setelah pembuat wasiat itu mati. Dan ketika wasiat itu berlaku setelah salib, hukum lama menjadi tidak valid lagi. Karena ketika Anda membuat wasiat baru, otomatis wasiat lama menjadi tidak valid lagi. Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi otomatis Taurat membatalkan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Yaitu setelah sang empunya wasiat baru mati dan hukum kasih karunia efektif berjalan. Apa bedanya hukum Taurat dengan hukum kasih karunia? Yang satu berdasarkan perbuatan, yang lain berdasarkan iman. Yang satu menekankan ritual lahiriah, yang lain menekankan perubahan hati. Yang satu fokus pada dosa dan hukuman, yang lain fokus pada kasih dan pengampunan. Yang satu menuntut tapi tidak memberi kuasa, yang lain memberi kuasa melalui Roh Kudus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hukum Taurat disebut hukum agama karena ia membentuk sistem ibadah dan kehidupan keagamaan kepada bangsa Israel secara lahiriah, namun tidak mampu menyelamatkan. Ia adalah bayangan, bukan isi. Jalan menuju Kristus bukan jalan keselamatan itu sendiri. Galatia 3 ayat 21. Sebab jika hukum Taurat itu diberikan untuk memberi hidup, maka benar-benar kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Padahal enggak kan? Sampai di sini Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.